bagaimana cara Allah mencari manusia? Cara Allah mencari manusia adalah Dia menjadi manusia. Itulah sebabnya dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah sebabnya ada Natal. Kemarin Natal, waktu saya seminar Natal, ada orang bilang, Pak Pendeta, kenapa sih Kristen ini repot-repot sekali? Kalau Tuhan mau selamatkan kita, ya selamatkan saja. Pakai acara utus Yesus segala lagi, lahir lagi sebagai bayi lagi, di tempat yang hina lagi, pakai acara dicambuk lagi, naik di atas kayu salib. Kok susah banget? Kan Dia Maha Kuasa, mau selamat, selamatkan saja. Saya bilang tidak bisa. Kenapa? Karena kalau Dia mau selamatkan, harus Allah itu adil. Dia tidak bisa mengabaikan dosa begitu saja. Allah itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Tuhan Allah harus hukum orang berdosa karena keadilannya. Dia baru bebaskan manusia kalau ada juru selamat. Tapi siapa bisa jadi juru selamat? Tidak sembarang orang bisa. Untuk menjadi juru selamat harus ada dua syarat. Syarat pertama adalah harus manusia. Kenapa? Karena manusia yang berdosa. Kedua, harus tidak berdosa. Karena kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya juga masuk neraka. Juru selamatnya juga mati. Juru selamat butuh diselamatkan. Jadi bagaimana supaya ada juru selamat? Pertama, harus manusia. Kedua, harus tidak berdosa sama sekali. Satu dosa pun tidak boleh ada. Karena syarat masuk neraka adalah dosa satu. Begitu sudah dosa satu, masuk neraka. Karena upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa ialah maut. Upah dosa, satu dosa, maut. Juru selamat berdosa, satu, masuk neraka. Maka kita butuh seorang manusia yang tidak berdosa. Sekarang mari cari manusia yang tidak berdosa. Dapat? Dapat manusia? Dapat. Banyak. Ada yang tidak berdosa? Tidak ada. Kalau begitu di sini ada manusia hanya berdosa semua. Tidak ada yang tidak berdosa. Kalau begitu jangan cari di sini. Coba cari di atas. Apakah di atas ada yang tidak berdosa? Ada. Allah. Masalahnya Allah bukan manusia. Di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Lah terus bagaimana dapat manusia tapi tidak berdosa? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia? Maka Allah harus jadi manusia. Tapi kalau Allah jadi manusia, Dia harus, kalau Dia sungguh-sungguh manusia, Dia harus lahir dari manusia. Dia nggak bisa tiba-tiba muncul dari laut. Itu namanya manusia jadi-jadian. Dia nggak bisa tiba-tiba muncul dari langit. Itu manusia dari mana? Dia tidak bisa tiba-tiba muncul dari batu. Itu manusia apa? Kalau dia betul-betul manusia, dia harus lahir dari seorang manusia. Tapi kalau dia lahir dari seorang manusia, bukankah dia terkena dosa asal? Sehingga dia juga akhirnya menjadi berdosa? Kalau begitu, dia harus jadi manusia. Yang tidak berdosa harus jadi manusia. Tapi waktu jadi manusia, dia tidak boleh berdosa. Kalau jadi manusia, pasti berdosa. Bagaimana supaya jadi manusia tapi tidak berdosa? Kalau begitu, tidak boleh berhenti jadi Tuhan. Tidak boleh berhenti jadi Allah. Kalau begitu, sekarang Tuhan Allah yang ada di surga menjadi manusia tanpa berhenti menjadi Tuhan. Maka lahirlah satu bayi pada waktu Natal yang pertama. Lalu diberi nama Yesus Kristus. Yesus manusia? Ya. Dia Tuhan? Ya. Dan karena Dia Tuhan, Dia tidak berdosa? Ya. Maka sekarang sudah ada satu manusia yang tidak berdosa. Maka sudah jadi juru selamat. Tujuan juru selamat apa? Sekarang ya, saya berhutang 1 miliar kepada Bapak. Saya nggak bisa bayar. Tapi untung ada juru selamat Pak Rini. Juru selamat kerjanya apa? Membayar hutang saya. Ya kan? Menanggung hukuman saya. Nah, sekarang coba pikir. Hukuman kita apa? Hukuman dosa tadi apa? Maut. Mati itu ada berapa? 3. 1, mati rohani itu artinya apa? Pisah dari Allah. Mati jasmani, putus napas. Mati kekal, neraka. Kalau juru selamat sudah ada, juru selamat harus bayar hutang kita. Dan hutangnya adalah mati. Maka juru selamat harus mati. Makanya ada orang Islam berkata, bagaimana Yesus mau jadi juru selamat? Sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja gak bisa. Gampang jawabnya, kalau mau selamat gak usah datang. Karena datang memang untuk mati. Nah, sekarang mari kita lihat. Apakah Yesus membayar semua dengan tuntas? Sekarang, mati rohani itu terpisah dari Allah. Apakah Yesus pernah terpisah dari Allah? Kapan? Di atas kayu salib. Waktu dia bilang, Eli, Eli lama sabatani. Berarti Allah Bapa telah meninggalkan dia. Maka waktu dia bilang Eli, Eli lama sabatani, dia sedang membayar dan menanggung kematian rohani. Setelah itu, mati kedua apa? Jasmani.
Maka Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kematian kedua terjadi. Maka jenis kematian kedua selesai. Kurang satu. Apa? Mati kekal di neraka. Apakah Yesus pernah pergi ke neraka? Nah, ini jadi rumit itu. Karena ada orang juga yang mengartikan bahwa selama Yesus di kuburan, jiwanya pergi ke neraka. Tapi itu tidak benar. Kenapa? Karena selama Yesus ada di kuburan, tubuhnya dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti nyawa Yesus pergi ke Bapa di surga, tidak pergi ke neraka. Kalau begitu, kapan dia mengalami hukuman neraka? Waktu dia di kayu salib. Dalam pengakuan iman rasuli, turun ke dalam kerajaan maut. Descended in inferno dalam bahasa Latin. Turun ke neraka. Berarti Yesus menanggung hukuman neraka. Bukan pergi ke neraka, tapi menanggung jenis hukuman neraka di atas kayu salib. Sekarang, cerita tentang orang kaya dan Lazarus di Lukas 16. Begitu orang kaya mati, masuk neraka. Begitu Lazarus mati, masuk surga. Sementara Lazarus orang kaya di neraka, dia bilang apa pada Abraham? Bapak Abraham, suruhlah Lazarus berikan air sedikit karena aku sangat menderita di dalam nyala api ini. Maka Spurgeon berkata, ada semacam kehausan luar biasa di dalam neraka. Ada kehausan luar biasa. Dan menariknya, di atas kayu salib Yesus bilang, aku haus. Apa itu? Dia sedang membereskan hukuman neraka. Kematian rohani pisah dengan Allah, beres? Beres. Eli lama sabatani. Mati jasmani beres? Beres. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kematian neraka beres? Beres. Aku haus. Selesai. Begitu selesai, dia bilang, tetelestai. Sudah genap. Sudah selesai. Apa yang selesai? Seluruh hukumanmu, mati rohani, mati jasmani, mati neraka, semua sudah beres. Berapa banyak yang dia bayar? Semuanya. Jikalau kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil, dia mengampuni segala dosa kita, segala pelanggaran kita. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Menurut 1 Yohanes 2 ayat 1. Maka dia kasih beres semuanya. Dan setelah dia beres, sekarang dia undang. Kalau kamu percaya Yesus, kamu tidak akan mengalami mati lagi. Aku datang supaya kamu beroleh hidup. Ya, karena itu tadi Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan cara apa? Dengan cara menanggung hukuman kita, memberikan. Itulah sebabnya kenapa di dalam Kristen pakai acara salib segala. Allah mesti datang lagi, lahir lagi sebagai manusia. Karena prinsipnya seperti tadi. Allah tidak bisa menyelamatkan kita tanpa seorang juru selamat. Maka Yesus satu-satunya juru selamat untuk dunia ini. Tidak ada juru selamat lain. Ingat, syarat juru selamat harus manusia tidak berdosa. Seluruh nabi, seluruh pemimpin agama apapun, seluruh rasul, semua orang hebat, hanya manusia, tapi berdosa semua. Satu-satunya yang tidak berdosa itu Yesus. Karena itu satu-satunya yang layak jadi juru selamat itu Yesus. Nah, Yesus inilah yang mencari kita, orang berdosa. Kalau kita cari Allah, bisa dapat? Enggak. Kalau Allah cari kita, bisa dapat? Bisa. Saya kutipkan kata-kata dari buku saya. Ya, semua agama mengajarkan manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan bahwa manusia cari Allah, itu seolah-olah menunjukkan Allah lah yang hilang. Dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya adalah manusia yang terhilang, Allah lah yang mencarinya juga. Kalau manusia cari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mustahil dia tidak menemukannya. Maka kita boleh jahat, kita boleh orang berdosa, kita boleh jauh dari Tuhan, tapi Tuhan cari kita sampai dapat. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi Tuhan tolong saya, dia cari saya. Dan kalau kita berikan saudara kesaksian, bagaimana Tuhan menemukan saudara? Tuhan bisa menemukan saudara lewat sakit penyakit. Tuhan bisa menemukan saudara, mencari saudara lewat musibah.
Tuhan bisa menemukan saudara lewat bangkrut. Tuhan bisa menemukan saudara lewat KKR. Tuhan bisa menemukan saudara lewat baca Alkitab. Tuhan bisa menemukan saudara lewat cara yang aneh-aneh. Saya beritahu satu kesaksian. Saya pernah mau KKR di satu pulau namanya Pulau Rote di NTT. Ya, bersyukurlah di sini gereja-gereja bisa bersatu ya. Tapi di daerah mayoritas Kristen susah. Lebih mudah bangun masjid daripada bangun gereja. Karena kalau masjid tidak saingan, tapi gereja saingan. Ya. Apalagi seorang extrasoul. Maka satu hari saya sudah siapkan, panitia sudah siap lapangan, siap KKR. Begitu saya turun di tempat itu, panitia datang kasih berita, Pak, gereja yang itu tidak melarang Bapak untuk KKR di lapangan. Karena itu katanya tanah itu ada dalam, lapangan itu ada dalam kekuasaan mereka. Jadi kita tidak bisa KKR di situ. Oh gitu ya. Terus solusinya kita sewa hotel, Pak. Tapi masalahnya KKR sudah mau malam ini. Kita pindah tempat kapan publikasinya? Kita coba, Pak. Lalu akhirnya publikasi WA kirim kemana-mana. Hadirilah KKR Pendeta Ezra Soru. Dan KKR dimulai. Saudara, berapa yang hadir? Tidak ada satu orang pun. Hanya panitia. Saya mau hampir-hampir gak mau khotbah. Oke, setelah itu, tapi saya khotbah juga. Dengan perasaan gak enak, gak ada orang. Setelah itu saya bilang, mari panitia kerja keras besok publikasi. Maka mereka sewa mobil untuk calling keliling kota itu. Ya, hadirilah bagi-bagi selebaran. Dan puji Tuhan hari kedua, selain panitia, tambah satu orang. Orang baru ada satu. Ya sudahlah, apa boleh buat. Hari ketiga, saya minta panitia kerja lebih gigih lagi. Kerja lebih gigih lagi. Publikasi. Tapi hari kedua tuh malam terakhir saya berdoa, Tuhan, ini apa maksud Tuhan? Sudahlah. Saya nggak peduli mau berapa banyak orang. Pokoknya saya akan berdiri dan saya akan berkhotbah seolah-olah yang mendengar saya ada ribuan orang. Dan saudara-saudara, begitu KKR mulai, orang yang datang kemarin bawa satu teman, 2. Selain itu panitia. Kursi kosong, tidak ada siapa-siapa. Panitia kan ada yang jadi WL, ada apa segala macam, ngurus yang lain. Jadi hanya 2. Lalu saudara-saudara, saya berkhotbah seolah-olah saya khotbah kepada 1000 orang. Dan malam ini juga ambil keputusan, terima Yesus kalau engkau mau selamat. Jikalau engkau tolak dia, kamu akan binasa selama-lamanya dalam neraka. Siapa yang malam ini mau percaya? Hanya 2 orang. Kalau yang mau percaya bangkit berdiri, itu 2 orang tidak berdiri. Mari kita berdoa. Habis berdoa, amin, selesai. Saya nggak tahu kenapa. Ya sudah, pulang dengan begitu saya mau tinggalkan gereja. Tiba-tiba panitia panggil, Pak, kesini. Ada rame-rame di depan mimbar sini. Ada apa? Ada orang serahkan diri mau terima Yesus, mau percaya Yesus. Siapa? Penjaga petugas sound system. Dia baru datang dari Jawa, kerja sama keluarganya. Keluarganya punya bisnis sound system. Panitia sewa sound system ke dia. Lalu suruh dia yang jaga. Jadi dia jaga. Malam pertama dia khotbah, dengar pendeta Ezra khotbah tentang Yesus, dia jengkel. Ya, tapi karena dia bertugas jaga sound system, dia dengar lagi. Malam kedua juga begitu. Dan malam ketiga, dia tambah jengkel. Kenapa? Sampai saya khotbah, dia tinggal. Tapi karena dia harus bertugas sound system, dia kembali lagi. Begitu dia duduk, malam ini siapa mau terima Yesus? Dan dia rasa seperti ada yang bicara pada dia, malam ini adalah malam. Ambil keputusan. Dan akhirnya dia datang dan serahkan diri. Percaya Yesus, terima Yesus. Saya serahkan dia ke perkantas di wilayah itu. Dan sudah dibaptis. Dan sekarang menjadi seorang Kristen. Jadi Tuhan mengutus saya ke pulau itu hanya untuk 1 orang ini. Saya sempat kecewa. Tapi setelah saya bersyukur. Terlalu berharga orang itu. Sampai Tuhan kirim saya datang khotbah 3 malam, bukan untuk orang lain, hanya untuk penjaga sound system. Kalau begitu ternyata Tuhan cari dia, bukan? Dia tidak pernah cari Tuhan. Tuhan cari dia. Dan Tuhan cari dia secara ajaib. Kalau saya suruh saudara bercerita bagaimana saudara jadi Kristen, saudara punya bisa kasih kesaksian masing-masing. Oh, ini karena sakit penyakit hampir mati, Tuhan panggil. Oh, ini karena bangkrut, Tuhan panggil. Oh, ini karena begini, Tuhan panggil, Tuhan panggil. Kita semua akhirnya mengakui bukan kita cari Tuhan, tapi Tuhan
cari kita dan menemukan kita. Kalau begitu, maka kalau saudara bisa percaya Yesus, bersyukurlah karena dia cari saudara. Tapi kalau saudara belum terima Yesus, dengar malam ini Tuhan Yesus mau cari saudara.